Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Bapak Rizal selaku dosen mata kuliah Ekonomi Terapan untuk Pertanian dan Sumber Daya kelas paralel 2. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai matrik kesesuaian materi video pada lingkup ilmu ekonomi sumber daya dan lingkungan dengan tema video yaitu kelapa sawit. Pada video pertama, kami mengambil judul yaitu Antara Penyokong Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan Kelapa Sawit. Video ini memiliki materi mengenai keunggulan dan peran penting kelapa sawit yang beriringan dengan dampak lingkungan. Untuk kesesuaian video dengan ilmu ekonomi sumber daya lingkungan adalah mengenai eksternalitas negatif atau ekonomi lingkungan. Ekspansi lahan perkebunan kelapa sawit menimbulkan beberapa dampak di bidang ekonomi, sosial, dan ekologi. Dampak ekonomi akibatnya transformasi mata pencaharian. Lalu dampak sosial akibatnya konflik antara petani dan perusahaan kelapa sawit. Dan dampak ekologi diantaranya perubahan suhu udara, deforestasi, banjir, ancaman terhadap biodiversitas, dan erosi tanah. Untuk video yang kedua, kami mengambil judul yaitu Indonesia Export Economy The Palm Oil Miracle. Video ini memiliki materi mengenai peran penting minyak kelapa sawit atau CPO Indonesia dalam perdagangan internasional. Untuk kesesuaian video ini dengan ilmu ekonomi sumber daya lingkungan adalah perdagangan internasional atau ekonomi pertanian. Ekspor CPO berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama sebagai sumber devisa negara. Indonesia menjadi pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia dan menjalin kemitraan perdagangan negara lain seperti India, Uni Eropa, dan Vietnam. Indonesia memiliki daya saing tinggi dalam ekspor CPO dengan nilai RCA yang lebih konsisten, lebih dari 1. Hal ini menunjukkan bahwa CPO Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan rata-rata dunia. Keunggulan ini didukung oleh keberadaan standar nasional ISPO atau RSPO serta dukungan pemerintah melalui insentif dan kebijakan industri hilir yang menjadi kekuatan utama. Dengan video sebelumnya, video ini juga memiliki materi mengenai koherensi dan penegakan kebijakan sawit dengan kesesuaian video yaitu kebijakan pertanian pada komoditas sawit. Pemerintah Indonesia mengupayakan produksi sawit yang berkelanjutan melalui pemberlakuan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia, yang juga dikenal dengan nama Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Produsen kelapa sawit diharapkan dapat menjalankan aktivitas sesuai standar yang ditentukan. Namun, penerapan ISPO belum mampu menghilangkan dampak negatif pembangunan perkebunan kelapa sawit, terutama pada aspek sosial dan lingkungan. Pada aspek sosial meliputi tata kelola dan legalitas lahan, modal, pendidikan, konflik, pembiayaan, serta posisi tawar petani yang lemah. Sementara aspek lingkungan meliputi pemupukan lahan yang tidak efisien, degradasi lahan, dan pencemaran lingkungan. Lanjut video yang ketiga, kami mengambil judul yaitu Bagaimana Indonesia menjadi pengekspor sawit terbesar di dunia. Video ini memiliki materi mengenai pengelolaan sawit menjadi energi terbarukan berupa biodiesel. Untuk kesesuaian video dengan ilmu ekonomi sumber daya lingkungan adalah energi terbarukan pada ekonomi sumber daya. Pengelolaan kelapa sawit menjadi biodiesel sebagai upaya diversifikasi energi nasional berbasis renewable resource untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Biodiesel berbahan baku kelapa sawit karena kelapa sawit memiliki produktivitas yang tinggi, produk unggulan, dan memiliki kandungan minyak sebesar 45% sampai 70%. Pemerintah berupaya mempromosikan bahan bakar hayati atau biodiesel dengan bahan baku kelapa sawit dan mendukung biodiesel melalui kebijakan mandatori B35 atau campuran biodiesel sebesar 35% pada bahan bakar untuk menjadi transisi energi terbarukan dengan mencapai tujuan diversifikasi energi. Dan masih dengan video sebelumnya, video ini juga memiliki materi mengenai pembentukan harga dalam produksi kelapa sawit dengan kesesuaian video yaitu teori harga pertanian pada pembentukan harga. Naiknya produksi minyak kelapa sawit mengakibatkan meningkatnya penawaran ekspor minyak kelapa sawit ke berbagai negara. Peningkatan volume produksi kelapa sawit dilakukan dengan mengembangkan teknologi produksi CPO Indonesia yang diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi minyak kelapa sawit. Selain jumlah produksi, harga minyak kelapa sawit internasional dan nilai tukar dapat memengaruhi volume ekspor.
Saat harga internasional lebih besar daripada pasar domestik, maka akan terjadi peningkatan volume ekspor, dan saat nilai tukar mengalami apresiasi yaitu mata uang dalam negeri meningkat terhadap mata uang asing, maka volume ekspor akan menurun. Dan berikut daftar pustaka yang dijadikan sebagai acuan kami dalam mengerjakan tugas. Kami cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.